Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Saada, NIM T 2018-4047. Saya di sini sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan terkait pengertian olah tubuh dan juga syarat olah tubuh. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian olah tubuh. Nah, dalam makalah kami terdapat beberapa pengertian nih tentang olah tubuh. Jadi yang pertama, menurut Irawati, olah tubuh adalah dasar atau pondasi dalam belajar menari. Nah, jadi gak cuma rumah aja nih yang ada dasarnya ya teman-teman, tapi kalau kita mau menari itu ada pondasinya juga. Pondasinya apa? Jadi pondasinya itu olah tubuh ini menurut Irawati, seperti itu. Nah, sedangkan menurut Widiasih, olah tubuh itu adalah melatih ketahanan fisik, ketahanan otot, dan juga tulang serta nafas. Jadi untuk menari nggak asal-asalan ya, kita harus benar-benar ngelatih tulang kita, otot-otot kita itu biar nggak cedera kayak gitu ya, katanya si Widiasih ini. Nah selanjutnya menurut Rinto, olah tubuh adalah latihan melakukan gerakan-gerakan tubuh dalam pemilihan gerakan yang berpola pada gerak yang bersifat bebas. Nah, jadi menurut Rinto ini olah tubuh itu gerakannya bebas, terserah mau gimana aja, yang penting kita tuh melakukan sebuah gerakan yang gerakan itu ada polanya gitu, teratur seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Sumedi, olah tubuh adalah suatu kegiatan manusia mengolah tubuh yang dengan sengaja menjadikan barang mentah menjadi barang yang masak atau barang jadi sehingga siap untuk dipergunakan. Jadi ibaratnya nih, kalau kita mau masak kita harus nyiapin bahan-bahannya dulu gitu ya. Jadi sebelum kita nari kita harus mempersiapkan tubuh kita agar kita itu kuat, agar kita itu nggak cedera tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Jadi benar-benar harus dipersiapkan gitu biar matang gitu menurut Sumedi ini. Dan yang terakhir menurut Hasan, olah tubuh adalah suatu bentuk aktivitas yang dilakukan dengan jalan melakukan susunan latihan yang teratur meliputi otot-otot, persendian pada seluruh organ tubuh agar selalu siap dapat berfungsi lebih baik dan optimal serta diharapkan dapat menambah kualitas gerak. Nah, jadi menurut si Hasan ini olah tubuh itu bisa kita lakukan dengan Dengan suatu gerakan yang gerakan itu bisa membuat susunan otot-otot kita, persendian kita itu fungsinya lebih optimal seperti itu. Jadi dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwasanya olah tubuh adalah sebuah kegiatan atau persiapan sebelum dilakukannya proses menari yang dilakukan dengan cara pemanasan untuk meregangkan otot-otot tubuh, melenturkan tubuh, dan menghindari cederanya anggota tubuh seperti itu ya. Nah, selanjutnya syarat olah tubuh. Di sini ada beberapa syarat nih, teman-teman. Ada 7 syarat. Nah, syarat yang pertama itu apa? Persiapan tubuh atau fisik. Jadi, dalam olah tubuh, medianya itu apa sih? Medianya ya tubuh kita. Jadi, kita harus benar-benar ngejaga tubuh kita biar tetap fit, biar tetap sehat. Dan caranya gimana ya? Kita harus mengatur waktu tidur kita. Tidak boleh tidur terlalu malam. Kita harus minum secukupnya dan juga kita harus benar-benar memastikan bahwa tubuh kita itu siap untuk menari. Kita nggak boleh sakit gitu ya. Nah, syarat yang kedua yaitu semangat yang tinggi. Nah, kalau badannya udah fit, otomatis kita tuh juga harus punya semangat yang tinggi. Karena kalau tidak didukung dengan semangat yang tinggi ya, bagaimana ya? Ya kita tuh kurang percaya diri aja. Jadi kalau kita tuh semangatnya udah tinggi, insya Allah kita rasa percaya dirinya kita itu lebih gitu loh ya. Nah, syarat yang ketiga yaitu sarana tempat. Nah, biasanya kalau orang kayak kalau orang mau olah tubuh, orang senam kayak itu kan biasanya di studio nih yang tertutup, biasanya banyak kaca-kaca di sekelilingnya gitu. Tapi boleh juga nih ya kita tuh di tempat terbuka gitu, kayak di tanah lapang, di pantai, dan lain-lain. Seperti itu juga boleh. Nah, syarat yang keempat yaitu waktu yang cukup. Nah, kalau kita itu belajar olah tubuh, harus waktunya juga harus cukup. Gak boleh cuman 1 hari aja, itu saya rasa kurang. Karena biar
biar otot-otot kita itu benar-benar lentur dan hasilnya maksimal seperti itu. Nah, yang kelima syaratnya yaitu player CD jika dibutuhkan. Nah, ketika kita melakukan olah tubuh, otomatis kita juga membutuhkan apa ya, kayak iringan musik gitu kan, supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat lagi. Tetapi jika tidak ada, tidak apa-apa kan, biasanya dalam apa ya, dalam emosi kita itu sudah ada irama yang bisa mengatur tempo gerak diri kita seperti itu. Nah, yang keenam syaratnya yaitu pakaian latihan. Nah, pakaian ini sebaiknya kita tuh benar-benar bisa milih gitu. Kita tuh harus pinter-pinter milih, jangan sampai ketika kita mau nari kita tuh pakaiannya milih yang kedodoran, yang terlalu ketat gitu ya. Jadi yang pas-pas aja dan nyaman buat kita pas gerak gitu. Jangan sampai membuat kita itu kesusahan ataupun kesulitan untuk gerak nantinya seperti itu. Dan syarat yang terakhir yaitu rencana latihan yang jelas. Tentu ya teman-teman harus jelas, karena kalau nggak jelas ya apa ya, pastikan sesuatu yang tidak direncanakan terlebih dahulu itu hasilnya kurang maksimal gitu ya. Tapi kalau dari awal sudah direncanakan, sudah dijadwalkan, misalkan latihannya tiap minggu itu apa, tiap minggu berapa kali, jam berapa gitu, udah ada jadwalnya, jadi bisa dilakukan secara rutin dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Dwi Wuliasari. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai metode latihan olah tubuh dan faktor pendukung dari latihan olah tubuh. Nah, di sini metode latihan olah tubuh itu ada 3. Yang pertama yaitu diawali dengan pemanasan, yang kedua dengan gerakan inti, dan yang ketiga yaitu melakukan pendinginan. Nah, maksudnya dari yang pertama itu pemanasan. Mengapa harus dilakukan pemanasan? Karena pemanasan ini diperlukan untuk suhu tubuh kita secara perlahan itu dapat menerima atau melakukan gerakan yang lebih rumit. Jadi kita harus melakukan pemanasan dengan gerakan-gerakan sederhana seperti lari-lari kecil, terus perlemasan persendian dari kepala, tangan, kaki gitu kan. Jadi semua suhu dalam tubuh itu bisa menerima gerakan-gerakan yang rumit dan siap melakukan gerakan yang rumit gitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu metode latihan inti. Nah, setelah kita melakukan pemanasan tadi itu, kita melakukan gerakan inti. Nah, sebelum melakukan gerakan atau latihan olah tubuh ini, kita mempunyai tema tersendiri atau gerakan yang akan kita lakukan gitu kan. Nah, di sinilah, di gerakan inti inilah kita akan melakukannya gitu, karena dibutuhkan hal-hal yang rumit atau gerakan yang lebih rumit, seperti kita misalnya harus melakukan gerakan yang kelenturan tubuh, kekuatan tubuh gitu kan. Jadi gerakan ini akan mudah dilakukan oleh tubuh yang telah siap menerima gerakan yang rumit. Nah, itu akan mendapatkan hasil gerakan yang maksimal gitu, dengan persiapan yang maksimal juga seperti itu. Nah, yang ketiga itu latihan pendinginan. Di sini dibutuhkan pendinginan karena hal ini bermaksud untuk mengembalikan tubuh agar dapat kembali melakukan aktivitas berikutnya. Nah, pendinginan dalam olah tubuh ini juga penting karena berbeda dengan pendinginan yang lain gitu kan. Maksudnya pendinginan di sini adalah memilih gerakan yang tidak dengan bentuk gerakan yang indah, tapi cukup untuk melemaskan otot dan diakhiri dengan melemaskan seluruh badan dengan bentuk loncatan seperti suara sekeras-kerasnya. Jadi membuat contoh loncatan dan kita bersuara sekeras-kerasnya seperti berteriak, seperti itu ya. Nah, itu adalah ketiga metode pada latihan olah tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendukung dari latihan olah tubuh. Nah, faktor-faktor pendukungnya itu adalah faktor pendukung yang pertama yaitu pendidik itu harus bisa menunjukkan kualitas geraknya. Dengan cara apa? Dengan cara dia harus bisa melakukan gerakan atau mendemonstrasikan gerakan tersebut pada peserta didiknya dengan secara nyata gitu kan. Contohnya seperti pendidik itu di depan, sehingga
di depan dan melakukan gerakan tubuh gitu kan, melakukan gerakan tubuh. Nanti siswanya itu akan melihat dan mengamati gerakan-gerakan yang diberikan oleh pendidiknya gitu kan. Nah itu juga faktor pendukung dari latihan olah tubuh ini gitu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan teknik yang baik gitu, kita harus melakukan gerakannya itu selalu berulang-ulang agar gerakan-gerakan yang sulit atau yang lebih mendetail itu dapat ditangkap secara lebih mendalam gitu, maksudnya lebih bisa ditangkap lagi dan bisa dimengerti gitu. Jadi ini teknik yang berulang-ulang ini juga diperlukan gitu, karena kan kita ketika melakukan gerakan-gerakan yang diulang-ulang itu akan lebih nyaman melakukan gerakan tersebut, lebih hafal gitu kan. Itu akan termasuk dari apa ya, dari pendukung dari latihan olah tubuh tersebut gitu. Nah yang ketiga yaitu dalam suasana pembelajaran gitu, pendidik juga harus lebih melakukan situasi yang kondusif gitu kan. Situasi yang kondusif itu seperti apa? Karena kan kita juga harus mengerti keadaan peserta didik gitu kan, supaya kita lebih enjoy dalam melakukan gerakannya gitu. Kita lebih memberikan suasana yang nyaman, rasa yang tentram gitu terhadap peserta didik yang kita ajari gitu. Nah yang keempat yaitu biasanya olah tubuh itu dilakukan di tempat-tempat yang tertutup, bukan di tempat-tempat seperti lapangan gitu, bukan ya, karena kan ini dilakukannya di dalam ruangan gitu, di dalam studio yang biasanya tuh dibatasi kaca-kaca tuh, berlantaikan kayu gitu. Nah ini di dalam ruangannya itu dibatasi, alat-alat tertentu tuh harus dibatasi, jadi ruangannya tuh luas gitu, untuk kita latihan tuh lebih leluasa seperti itu. Itu faktor pendukung juga. Yang selanjutnya yaitu alat bantu. Ini termasuk bagian yang menarik untuk pengembangan tubuh agar siap melakukan gerakan yang diinginkan, misalnya meja, kursi. Nah itu tapi hanya beberapa saja, tidak banyak gitu, mungkin 1 atau 2 aja gitu. Nah sebelum siswa melakukan pemanasan itu mungkin mereka berlari kemudian menuju kursi dan melewati bagian bawah kursi atau melompat di atas kursi seperti itu akan bisa membuat kondusif dalam pembelajaran itu tadi juga kan. Jadi tetapi gerakan ini juga tidak bisa dipaksakan gitu, tidak bisa dipaksakan kepada siswa-siswa tertentu. Jadi kita harus menyesuaikan gerakan atau menyesuaikan menggunakan alat-alat tersebut gitu, menyesuaikan dengan keadaan siswa yang kita ajarkan seperti itu. Nah yang terakhir yaitu pendampingan. Nah ini pendampingan ini juga termasuk faktor pendukung dari latihan olah tubuh ini. Karena kenapa pendampingan ini harus didampingi dengan pendidik tadi itu kan, harus didampingi dengan pendidik dan mendapatkan teknik yang benar gitu. Jadi pendidik itu tidak hanya melakukan gerakan, mendemonstrasikan di depan gitu, tidak, tetapi lebih mendampingi dan memberi arahan kepada pendidiknya gitu, supaya mendapatkan teknik yang baik untuk melakukan olah tubuh itu tadi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatus Sholihah, NIM T 2018-407. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan juga ragam olah tubuh. Nah, yang pertama adalah manfaat olah tubuh. Jadi menurut Sumedi Santoso, manfaat olah tubuh itu ada 4, yaitu yang pertama untuk menunjang dan membantu meningkatkan prestasi para penarinya. Nah, jelas ya, jadi ketika kita melakukan olah tubuh, organ-organ maupun otot-otot dalam tubuh kita itu kan sudah
sudah lentur gitu ya, kita akan menjadi fresh lagi sehingga kita akan lebih bersemangat lagi dalam menari. Nah, sehingga nantinya kualitas tari kita juga akan menjadi lebih baik dan nanti akan menunjang prestasi atau meningkatkan prestasi kita agar menjadi lebih baik juga. Nah, yang selanjutnya yang kedua ialah guna meningkatkan kemampuan dari organ-organ dan otot-otot tubuh. Nah, jadi jelas bahwa manfaat olah tubuh ialah untuk meningkatkan kemampuan organ-organ dan otot-otot kita. Sehingga nantinya ketika kita melakukan tari, kita itu tidak mengalami cedera yang mana nantinya cedera tersebut akan berakibat fatal bagi tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah untuk menambah kualitas dalam tari. Nah, tadi sama ya kayak berkaitan dengan poin yang nomor 1, manfaat yang nomor 1, bahwa dengan melakukan olah tubuh kualitas tari kita akan menjadi lebih baik yang nantinya akan meningkatkan prestasi kita dalam tari. Yang keempat, bagi orang yang mempunyai kelemahan otot-otot, latihan olah tubuh dapat membantu sebagai usaha penguasaan otot. Nah, jadi yang keempat ini dikhususkan kepada orang-orang yang memiliki kelemahan atau memiliki masalah pada otot-otot dan juga organ-organnya ya. Jadi sehingga melakukan olah tubuh itu akan sangat bermanfaat sekali agar nantinya dalam menari tidak mengalami cedera yang mana akan berakibat fatal pada tubuh si penari tersebut. Nah, jadi sebenarnya dari keempat manfaat ini saling berkaitan, bahwa dapat disimpulkan juga bahwa manfaat dari olah tubuh ini adalah untuk membantu meningkatkan organ-organ dan juga otot-otot kita, otot-otot seorang penari dalam meningkatkan kualitas tari yang mana nantinya akan membantu meningkatkan prestasi dalam menari. Nah, yang selanjutnya adalah ragam olah tubuh. Ragam olah tubuh di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah olah tubuh ketahanan, yang kedua ada olah tubuh kelenturan, dan yang ketiga ada olah tubuh keterampilan. Nah, baik yang pertama adalah olah tubuh ketahanan. Jadi olah tubuh ketahanan di sini adalah untuk melatih agar otot-otot kita itu tidak menjadi stres, dan juga yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan respon otot yang mana nantinya ketika kita sedang menari kita bisa mempertahankan sebuah gerakan menjadi lebih lama. Nah, fokus olah tubuh ketahanan di sini adalah terletak pada perut, tangan, dan juga kaki, sehingga kita itu tidak mengalami kram secara tiba-tiba ataupun mengalami gemetar ketika sedang melakukan gerakan tari. Nah, selanjutnya yang kedua adalah olah tubuh kelenturan. Nah, jadi olah tubuh kelenturan di sini adalah olah tubuh yang melatih agar otot-otot kita itu menjadi lentur, sehingga kita bisa meregangkan otot-otot kita menjadi cukup jauh tetapi masih tetap pada batasan normal. Nah, olah tubuh kelenturan di sini difokuskan pada tulang punggung, tangan, dan juga kaki. Teman-teman pernah kan ya melihat seorang penari ataupun penari balet itu melakukan gerakan kayang. Nah, itu termasuk pada olah tubuh kelenturan. Yang selanjutnya ada olah tubuh keterampilan. Nah, jadi olah tubuh keterampilan di sini difokuskan pada kecepatan, keterampilan, dan juga kegesitan. Nah, contohnya itu dalam olah tubuh keterampilan di sini ada pada seni bela diri, senam alat, dan juga permainan alat. Nah, permainan alat ini bisa berupa tombak, pedang, kipas, pisau, rantai, dan juga yang lain-lain. Nah, jadi pada olah tubuh keterampilan di sini difokuskan pada konsentrasi gerak dan juga latihan bela diri, entah itu menggunakan tangan kosong maupun tidak, maupun juga dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.